Dan saya mau jualan online tapi bingung nyari produk apa. It's always kayak gitu, it's always the same question. Hai guys, so banyak sekali pertanyaan masuk ke saya kayak, Dan saya mau jualan online tapi bingung nyari produk apa. It's always kayak gitu, it's always the same question. Nah, kali ini saya pengen menyoroti tentang market terlebih dahulu. Jadi, kalau Anda ikut di kelas saya, List Building Mastery, saya membaginya menjadi 3 ya. Jadi ada niche, ada sub niche, ada micro niche. So, apa itu? Nah, itu yang pengen saya bahas di video kali ini. Nah, biasanya, ini saya gambarin langsung ya. Biasanya yang disebut niche itu adalah segmen market. Ya, marketnya gitu kan. Tapi saya pengen membuatnya lebih mudah supaya Anda memahami terlebih dahulu ya. Sub niche sama micro niche. Oke. Kita tidak perlu terlalu banyak teori ya. Kalau terlalu banyak teori, sub niche harus gini, micro niche harus begitu gitu kan, jadi agak complicated gitu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh aja biar Anda lebih mudah memahami ini semua. Let's say saya punya bisnis di bidang suplemen. Oke, kita ngomongnya di bidang suplemen. Niche-mu apa ya? Suplemen. Sebenarnya kalau ditanya niche-nya yang lebih besar, ya kita ngomong niche yang lebih besar, itu adalah health, kesehatan. Oke, jadi kalau misalkan di niche besarnya begini, saya tulis di sini ya, niche gitu ya. Ini adalah health. Oke, so health gini. Nah, tapi health itu kan banyak banget ya. Kalau ditanya health itu maksudnya gimana sih? Kan banyak banget ya. Mau dari suplemen kek, mau dari bikin rumah sakit kek, mau tukang pijet kek, it's all health. Ya kan? Jadi health itu adalah sebuah payung yang terlalu besar. Sehingga kalau misalkan kita dibilang kayak bisnismu apa? Kesehatan. Nah, ini kan agak rancu ya. Anda mau jualan suplemen kek, Anda mau jualan skincare itu juga masuk ke health and beauty gitu kan. Jadi ini terlalu besar. Maka harus dikecilin supaya Anda menjadi lebih relevan, lebih spesifik ke market. Maka dari health ini sendiri, ada banyak Anda pilih yang mana. Kalau saya memilihnya adalah suplemen. Saya juga punya essential oil kayak Bonels gitu kan. Itu essential oil juga masuk ke ranah health juga, tapi it's different market. Oke, kita ngomong dulu ke suplemen. Jadi industrinya dulu. Kita nggak usah ngomong niche, micro niche ya. Pokoknya Anda ngerti konsepnya dulu. Ini health ini gede gini ya. Kemudian ini adalah suplemen. Nah, saya tulisnya kayak begini aja biar mudah. Anda mau di sini banyak, misalkan ini bukan tentang besar kecilnya, cuman supaya saya cukup nulisnya aja. Di sini ada buka rumah sakit kayak, di sini ada pijet kayak, ini juga ranahnya sama ya, pijet kayak. Di sini ada bikin gym kayak, sama gitu. Ada di sini bikin catering kayak, catering diet, it's health. Ya, jadi Anda mau masuk ke yang mana? Itu dulu yang pertama. Ya, Anda harus tentuin, baru nanti Anda nentuin produknya. Nah, tapi nggak cuman sampai di sini aja. Suplemen itu gede banget. Kalau Anda ngomong di suplemen, kompetitor Anda bisa kayak ribuan brand. Itu kompetitor Anda. Ya, jadi Anda harus mau masuk ke mana dulu? Mau ke fitness industry, lebih kecil lagi, jadi digabungin dengan fitness industry. Atau Anda mau ke anti-aging. Atau Anda mau ke yang di ranahnya MLM misalnya, yang kayak general health gitu. Nah, Anda mau yang mana? Untuk video kali ini saya mau ngambil ranah di sini adalah fat loss. Suplemen untuk fat loss. Ini karena jualan saya kayak begini. Oke. Nah, ini kan udah mulai mengecil nih, ya, udah mulai spesifik lagi. Nah, sekarang saya mau gedein lagi karena kalau saya tulis di sini nggak cukup nih. Ini saya tarik ke sini. Oke, so ini fat loss ya. Kita zoom in biar lebih kelihatan lagi. Oke. Kalau misalkan kayak gini kan Anda nggak kelihatan nih nanti kalau saya nulis ya. Fat loss sendiri itu banyak juga. Fat loss itu kan semua orang yang ingin menurunkan berat badannya itu namanya fat loss gitu. Jadi kalau Anda punya jualan suplemen ke mereka semua itu ya udah marketnya gede banget. Tapi ini bukan cara yang baik kalau misalkan Anda hanya mau kayak melakukan hal ini. Anda harus lebih spesifik lagi sebisa mungkin. Nah, sekarang Anda petakan lagi di dalam fat loss ini siapa lagi orang-orangnya yang lebih spesifik. Misalnya habis melahirkan. Kita tulis di sini ya, habis melahirkan gitu, melahirkan. Oke, ini ada satu segmen lagi, concernnya adalah dia lagi ASI, aman nggak buat baby, ini concernnya dia. Jadi Anda akan dapat ini semua. Kemudian kita lihat lagi misalnya cowok atau cewek gitu ya, atau fat loss, mau six pack. Nah, misalkan kayak gini, atau mau merit, mau menikah, mau merit. Jadi buat apa? Buat wedding fotografi. Nah, ini ada lagi misalkan di sini ada lagi misalkan dia harus melahirkan, bukan harus melahirkan, dia harus menurunkan berat badannya karena dia memiliki kondisi disease atau penyakit tertentu. Misalnya dia diabetes.
kegemukan, diabetes, kegemukan harus menurunkan berat badannya. Jadi akan banyak concernnya di sini. Misalkan ada lagi yang di sini harus masuk ke sekolah pilot misalkan. Ini contoh aja, pilot gitu ya. Sekolah pilot. Semua mau fat loss loh. Semua mau nurunin berat badan. Tetapi otak mereka berbeda-beda. Maksudnya otaknya, maksudnya tujuannya, goalnya, mimpinya tuh beda-beda. Yang habis melahirkan ya pengen balikin badannya supaya tampak bagus lagi kayak sebelum melahirkan. Yang sekolah pilot ya supaya berat badannya cukup supaya nanti bisa diterima misalnya gitu. Yang diabetes ya supaya gula darahnya jadi terkontrol. So the goal dari nurunin berat badan itu goalnya beda-beda. Maka yang disebut niche itu adalah orang yang memiliki goal yang sama. Kalau Anda istilahnya membuat sebuah list atau mengumpulkan mereka dalam satu wadah fat loss aja, tapi goalnya beda-beda, maka Anda ngomongnya beda-beda nanti. Mereka kan nggak nyambung. Anda campurin ibu-ibu habis melahirkan sama orang-orang yang sekolah pilot. Anda campurin gitu. Terus ngomong apa? Fat loss-nya memang nyampur, tapi concern mereka akan berbeda-beda. Concern mereka akan yang satu akan kayak yang penting bisa turun cepat, atau apalagi yang mau wedding ya, yang penting yang bentuknya keren, bisa ngetone dan sebagainya. Tetapi yang habis melahirkan, concernnya adalah kalau saya pakai suplemen ini, aman nggak nanti buat ASI saya, aman nggak ini buat baby saya ya. So dari health aja kita bisa turun ke banyak hal ya. Jadi kalau saya bilang ini ya, satu niche-nya health ya, di sini saya kasih gini deh, biar Anda mulai memahami bahwa nah gini, ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi maksudnya apa sih? Lebih kecil. Jadi bagian dari gitu ya. Nah, kalau di sini berarti ada satu, itu di health. Kedua, itu di suplemen. Ketiga, itu di fat loss. Ya, fat loss sendiri kan ini ya, ini 3 ya. Habis itu 4. Di sini habis melahirkan. Contohnya misalnya gitu. Jadi turun ke 4 di sini. Nano niche. Micro niche. Ya, jadi Anda lihat sendiri di sini. Kita turun niche itu sampai 4 kali. Jadi ada health, habis itu masuk ke suplemennya, habis itu masuk ke fat loss-nya, habis itu masuk ke habis melahirkan. Jadi turun terus ke situ. Itu yang disebut dengan mencari segmen market yang spesifik banget. I think sampai sini sih, karena kalau misalkan ditambahin yang habis melahirkan bisa dibagi lagi nggak? I think bisa, tapi akan terlalu kecil nantinya ya. Kayak misalkan yang usianya di bawah 40 dan usianya yang sudah di atas 40 kan pose different risk gitu kan. Itu bisa sih, tapi I think it's too small. Jadi kalau misalkan habis melahirkan, I think it's enough gitu. Nah, Anda perlu mencari sebuah niche yang setelah dikecilkan kayak begitu, jumlah marketnya, size of the market tuh masih cukup besar. Sehingga ketika Anda kecilin kayak begini, itu nggak terlalu kecil sampai Anda sendiri cari omset juga susah. Anda nggak mau ke situ. Misalnya, Anda ini ekstrim aja ya, habis melahirkan dan single mom. Mungkin jumlahnya akan terlalu kecil banget ya. Kalau habis melahirkan di Indonesia itu mungkin ada 5 juta orang habis melahirkan. Indonesia itu sekitar 5 juta baby born every year. Tapi kalau ada mengatakan 5 juta itu dibagi lagi yang single mom, yang nggak punya papa gitu misalkan. Oke. Maybe ada, tapi it's very small compare ke yang total 5 juta tadi. Maka Anda nggak mau masuk ke sana itu kan. Ya, jadi kadang-kadang Anda perlu tahu di mana Anda berhenti untuk turun ke bawah lagi. Karena kalau terlalu kecil nggak ada marketnya ya Anda nggak bisa dapat omset yang luar biasa. Nah, dari sini baru ceritanya adalah Anda bikin list goal-nya, strateginya atau goal atau strategi ya, bukan goal ya. Strateginya adalah Anda bikin list yang isinya adalah fat loss for habis melahirkan. Gitu caranya. Jadi concern mereka apa aja? Concern mereka, konten mereka, yang ditanyakan mereka, itu semua akan Anda educate mereka di dalam sini. Tetapi Anda konteksnya adalah ngajarin mereka untuk fat loss, untuk habis melahirkan. So, there is the goal. Caranya itu mikirnya kayak begini. Setiap kali Anda mau bisnis online. Ini bisnis online ya, beda dengan bisnis offline. Jadi caranya is totally different. So, hopefully video ini bisa memberikan Anda wawasan tentang bagaimana sih caranya menentukan market. Karena ini hambatan pertama banyak orang, karena banyak yang berubah atau migrasi dari offline ke online, dan selalu mereka macetnya adalah mereka selalu nyari produk duluan, nggak mikirin marketnya. Ketika online Anda harus mikirin marketnya dulu, karena market hanya tertarik terhadap konten. Nah, konten apa yang relevan? Karena kalau Anda tidak tahu mereka siapa, kebutuhan apa, pertanyaan mereka apa, Anda tidak bisa membuat konten yang relevan. Berarti Anda nggak bisa menarik mereka. Karena Anda nggak bisa menarik mereka, Anda nggak bisa jualan ke mereka. Jadi sayang banget. So, strateginya harus dirapikan seperti ini. Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.